Rumah mewah modern tropis dikombinasikan dengan arsitektural klasik yang sangat cakep banget. Ayo kita lihat dulu. Halo, jumpa lagi dengan properti ya. Kali ini kita berada di Jalan Kaliurang, tepatnya di perumahan mewah, perumahan elit di sekitar Jalan Urang, dekat banget sama Medan. Tempatnya sangat strategis. Sebelum masuk, kita seperti biasa bahas fasad depannya. Fasadnya dia menggunakan kombinasi style atau arsitektura modern tropis ya, kombinasi dengan style klasik ya. Nah, kita bahas fase depannya. Nah, fase depannya menggunakan konsep arsitektur modern dengan permainan kotak-kotaknya dan kombinasi garis vertikal tegas. Kemudian menggunakan atap limasan sehingga menambah kesan sangat tropis rumahnya. Selain itu ada sentuhan klasik dengan permainan profilnya melengkung-melengkung itu sehingga menambah kesan menarik tampilan fasadnya. Masuk nih, carportnya cukup untuk satu mobil besar dan masih ada untuk motor, untuk sepeda motor juga. Bagian bawahnya ini cakep banget ya, menggunakan finishing batu sikat ya namanya. Polanya teman-teman kalau menarik nanti bisa di screenshot aja. Nanti bisa dibuat contoh. Nah, uniknya batu sikat ini teman-teman bisa request nih sama tukangnya, nanti pengennya desain kayak gimana. Nah, bagian penutup atapnya dia menggunakan kaca, jadi transparan, bisa masuk transparan, menggunakan rangka-rangka bulu ya, ini jenis warna coklat. Jadi biasanya perpaduannya menarik ya, kayak tadi tropis banget istilahnya gitu. Nah, kolomnya juga batu andesit, menggunakan batu andesit dengan kombinasi yang cakep seperti ini. Nah, bagian depannya udah dilengkapi dengan taman depan maupun taman samping ya. Taman samping udah bisa menarik. Dia terhubung dengan dapurnya atau berfungsi sebagai pintu servisnya. Kita bagian sini, bagian depannya, bagian tamannya. Depan juga desain menariknya, dia udah dikombinasikan dengan koral warna putih kayak gini. Jadi misalnya tamannya sangat menarik, sangat atraktif ya. Hijau-hijau banget. Bagian sini menggunakan finishing batu andesit. Nah, sebelum masuk di bagian depannya, desain intinya cakep banget ya, menggunakan kaca bevel, kaca kayak gini. Ini namanya kayak bevel. Kalau nggak salah, ini enggak, namanya kayak French window ya. Ada kalau nggak salah stylenya tuh kayak French window gitu. Di ada garis-garis kayak gini. Kacanya dia udah di bevel, dia udah cakep banget nih.
flat aja gitu istilahnya. Udah di jadi sudah juga finishing juga dengan menggunakan kusen kayu. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita di dalam, kita udah disambut sama ruang tamu yang fancy abis, yang mewah maksudnya. Konsepnya sangat menarik ya, dia mengusung tema mewah, klasik, perpaduannya nih. Ciri-ciri arsitek interior klasik kan kayak gini, main profil kayak gini, terus kemudian kombinasi warnanya juga cakep menggunakan warna-warna tembaga atau warna emas kayak gini. Jadi kesannya sangat mewah ya. Di sebelah sini juga udah ada chandelier-nya atau lampu gantungnya. Kesannya lebih mewah, lebih cakep, warm. Di sini juga udah dilengkapi sama simulasi untuk ruang tamunya. Nah, sebenarnya dia bisa aja menggunakan konsep open space ya, cuman dia dipisahkan dengan partisi yang menarik menggunakan kombinasi dengan kaca mirror kayak gini, jadi kesannya mewah. Nah, sekarang kita sebelum ke atas, kita sebelum ke ruang-ruangan ini, di lantai 1 itu sebenarnya ada 2 kamar, satu kamar mandi, satu kamar tidur master bedroomnya atau kamar tidur utamanya dengan kamar mandi di dalam, dan satu kamar anak di bagian depan di sebelah sini. Kita kesini dulu aja. Ini kamarnya, sebelah sini ada kamar mandinya. Ke kamar dulu. Ini sebenarnya untuk kamar tidur anak, namun show unitnya dipakai untuk simulasi ruang kerja. Karena di atas juga masih ada 2 kamar. Nah, konsepnya menarik banget nih. Perpaduan wallpaper, kemudian, nah masih inline dengan di bagian depan tadi dia mengusung tema modern klasik ya nih, kombinasi profil-profil kayak gini. Profil cakep. Nah, teman-teman bisa screen sebagai ini, sebagai kalau teman-teman tertarik, sebagai inspirasi nanti untuk disampaikan ke interior designer-nya. Gitu. Bagian ini simulasi untuk ruang kerja dan udah ada kredensial dan kursinya. Yuk kita ke bagian sini dulu. Kamar mandinya cakep nih, dia didesain di bawah tangga, ukurannya udah cukup nyaman, udah ada kloset sama showernya. Lantainya menggunakan keramik, motif beton ya, warna beton, warna abu tua, matte, kemudian dominasi dengan keramik glossy ya, jadi kesannya menarik. Yuk kita ke ruang makan ya.
kesannya luas, lapang, teman-teman bisa mendapatkan view atau taman belakang ya. Jadi ketika kita makan di sini nyaman banget rasanya, udah menyegarkan ya. Selain makan bersama keluarga, desainnya juga menarik ya untuk keluarga besar, cocok untuk 6 orang kayak gini. Nah, ini contoh yang bagus ya, ada pantry atau dapur bersihnya di sini. Udah ada islandnya juga. Kayak gini. Nah, ini desainnya apa ini? Ini Table. Top table pakai apa nih ya? Marmer. Marmer ya, jadi desainnya cakep mewah. Yang bagian pantry-nya ini udah dilengkapi dengan kompor panas seperti ini ya. Udah ada cooker hood-nya, jadi ketika masak harusnya asapnya udah diserap oleh cooker itu sehingga udaranya tetap nyaman ya untuk keluarga, nggak pengap. Nah, ini yang cakep nih, desain kabinetnya menggunakan invisible handle. Di bagian sini udah ada kayak coakan gitu, permainan coakan kayak gini bisa jadi inspirasi, jadi teman-teman nggak perlu pakai handle. Ini tinggal tarik seperti ini, kemudian di finish menggunakan black mirror kayak gini, jadi kesannya mewah banget. Dikombinasikan dengan marmer yang warna krem kayak gini juga, jadi cocok banget ya dia antara black mirror sama wood yang warna-warna tua kayak gini juga. Ternyata perpaduannya sangat menarik. Ini udah didesain nanti untuk kulkasnya. Ini tadi yang saya bilang nih islandnya, jadi teman-teman masak langsung dipakai untuk pantry-nya di sini, bisa langsung disajikan bersama keluarga. Oke, bagian sini yang saya bilang tadi masih memiliki taman yang cukup luas. Jadi selain untuk pertukaran udara di sini di bagian ruang ini, teman-teman juga bisa menikmatinya sebagai salah satu tempat yang cocok untuk refreshing. Jadi kita berada di tengah kota, membutuhkan sesuatu yang menyegarkan, warna-warna hijau. Ini sudah disediakan juga lahan yang terbuka dan cukup luas. Lahannya juga nanti connect sama kamar tidur utamanya, jadi bisa dinikmati dari dua sisi ruangan, ruang makan maupun kamar tidur utama. Yuk kita, oh iya, ini juga cakep nih, wall dekornya didesain menarik juga, perpaduan antara profil-profil klasik seperti ini dikombinasikan dengan apa ini? Wall printing apa? Cat ya kayaknya. Wall printing. Wall printing, jadi cakep banget. Nah, ini juga udah ada kredensnya juga. Desainnya klasik, banyak kakinya, lucu juga. Yuk kita ke kamar pertama. Kamar utama, kamar paling luas, kamar paling lega dari semuanya. Desainnya cakep banget, udah ada bedside table-nya, udah ada wall Lemari. built-in lemarinya, cakep banget ya. Desainnya juga atraktif, dibuat cowakan kayak gini, menggunakan permainan HPL warna gelap kayak tadi, kayu warna gelap, jadi kesannya kayak point of interest-nya di sini nih. Tapi sebenarnya secara keseluruhan ini temanya menarik banget. Temanya masih sama, dia modern klasik ya. Dia kombinasi profil-profil kayak gini,
Nah yang cakep ini belakang ini wall dekornya menggunakan fabric yang mana itu desain menarik ya dia, jadi kayak ada lukisannya gitu. Terus di bedside table juga ada gantungan lampu gantung kayak gini. Di bagian sini sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan ini untuk nanti bisa dipakai untuk TV, udah ada stop kontaknya juga, jadi bisa dinikmati langsung ke bedroom. Karena ini master bedroomnya, jadi memang sudah selayaknya kamar yang paling luas, kamar yang paling lengkap ya, udah dilengkapi juga sama makeup table-nya, makeup Meja rias. ya. Sehingga ini cakep. Tadi ya saya bilang dia kamar ini masih bisa menikmati nyamannya atau indahnya taman di bagian samping ini. Ketika kita di kamar masih bisa menikmati hijau-hijauan gitu. Nah ini kita ke kamar nih, kamar utama. Sebenarnya cakep ya di sini, cuman agak lucu aja. Ini bagian furniture dari luar, jadi kalau kita mandi nanti bisa ngintip dari luar, gantung nih. Biasanya kan kalau kayak gini ada apa namanya curtain yang bisa pakai remote aja. Nah itu kayaknya lebih aman kayak gitu daripada kayak gini. Nah ini kalau ada yang di luar ya bisa gini, kita dari luar. Ya kita masuk. Toilet utamanya. Nah, toilet utamanya sebenarnya konsepnya kamar mandi kering ya ini. Dia udah memisahkan antara area basah dan area keringnya. Jadi desain juga dengan kaca kayak gini. Bagian sini karena ini kamar mandi utama, kamar mandi paling bawahnya udah dilengkapi sama rain shower kayak gini. Desain dindingnya juga menarik ya, menggunakan permainan coakan dinding kayak gini. Jadi bikinnya biasanya double dinding, cuma nanti bagian sini di coak kayak gini biasanya untuk 441. Nah ini nanti tinggal ditambahkan cerminnya biar kita menggunakan wastafelnya udah sama cerminnya udah disediakan juga untuk Pemanasan. water heater ya, water heater. Jadi memang kayak gini ya, sebagai catatan buat teman-teman ketika membuat kamar mandi kayak instalasi seperti ini udah harus disiapkan dari awal ya. Ya kita dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Nah ini tangga menuju lantai 2 tadi. Sebelum naik nih, railingnya cakep nih teman-teman. Desainnya sangat mewah ya, dia menggunakan apa namanya tempered glass kayak gini dikombinasikan dengan struktur railingnya, tiang railingnya stainless steel ya, terus dipadukan dengan kayu kayak gini, jadi kesannya menarik, warm. Nah lantainya juga udah dilengkapi sama print, jadi harusnya nanti nggak kotor ya, karena ini dindingnya pakai wallpaper. Yuk kita naik ke atas.
Tadi desain tangganya juga cakep ya, di bagian belakang untuk di bagian bordesnya ya, dilengkapi dengan wall decoration kayak tadi. Nanti ada ruangnya di situ. Lantai 2 ini masih ada apa namanya woven light ya, jadi masih ada udara yang bisa masuk, cahaya juga bisa masuk. Di bagian sini juga menarik, jarang biasanya kayak gini kan biasanya dipakai di kamar mandi ya, ada kaca sectionnya, jadi cahaya bisa masuk, udara juga masih bisa mengalir dengan baik. Bagian ini, bagian cozy, bisa dimanfaatkan untuk Reading corner. reading corner ya, atau tempat santai di sini. Nah, lantai 2 ini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kita ke kamar mandi. Nah, desainnya kompak ya ini. Ruangannya cukup terbatas daripada yang tadi di bawah. Namun dia masih dilengkapi sama wallpaper apa sih? Wastafel. Nah, udah dilengkapi sama wastafel kayak gini, cakep banget. Udah pakai meja beton di finish marmer kayak gini, cakep. Dikombinasikan dengan keramik dinding yang hampir senada sama ininya, marmernya, jadi kesannya menyatu banget. Terus masih ada juga colokan cahaya kayak gini, jadi kamar mandi ini walaupun tanpa lampu harusnya masih cukup terang ya. Nah, desainnya udah kurang lebih sama yang bawah. Dia pakai permainan colokan dinding kayak gini. Ini untuk nanti tempat sabun gitu. Oke, kita menuju ke kamar utama. Ini kamar anak-anaknya. Kita kesini dulu. Kamar anak yang pertama, desainnya nggak kalah cakep sama yang kamar tidur pertama tadi. Udah dilengkapi dengan wall decoration atau wall panel yang menarik banget, menggunakan permainan kaca kanan kirinya, tapi tetap menggunakan konsep klasik ya. Dia menggunakan permainan profil-profil kayak gini, kemudian dekorasinya juga dekorasi yang klasik ya, menarik. Di bagian sini lampu gantungnya, kemudian dindingnya juga kurang lebih sama, dia menggunakan finishing fabric kayak gini ya, stainless apa namanya, Fabric sofa. bener ya, kayak sofa seperti itu, jadi menarik banget. Di kamar ini menariknya dia dapat juga balkon ya. Walaupun bukan pintu, tapi ini jendelanya bisa jadikan terbuka lebar kayak gini, jadi bisa dimanfaatkan. Selain untuk udara, dia juga orang bisa keluar gini. Balkonnya balkon bersama antara kamar anak yang satunya. Nah, ini finishing dindingnya hampir semua menggunakan wallpaper ya. Nah, desainnya teksturnya juga cakep, macam-macam dari lantai 1 sama lantai 2 agak berbeda, cuman kesannya masih menyatu. Di bagian sini masih cukup lega, dilengkapi dengan meja rias 3 gitu. Cuman bedanya kalau yang di sini lemarinya nggak built-in ya, kayak lemari terpisah ini. Cuman desainnya juga udah di desain tetap menarik, cakep, menggunakan warna black mirror kayak tadi, jadi masih senada. Oke, kita lanjut ke kamar.
kamar anak berikutnya. Ukurannya lebih compact dia, lebih kecil, single bed, tapi kurang lebih sama. Dia menggunakan permainan perpaduan antara modern dan klasik. Bagian sini masih dapat apa namanya wall decoration kayak gini, cakep ya ini. Ini apa nih? Hiasan burung. Hiasan burung. Nah, ini bisa dicontoh buat teman-teman kalau tertarik, nanti di screenshot aja pagarnya. Nah, karena bagian sini jendela cukup lebar, nah ini contoh yang bagus ya. Dia aman untuk anak-anak, jadi dilengkapi railing kayak gini. Jadi ketika buka jendela utuh, udara bisa masuk semua, tapi dia tetap aman untuk anak-anak. Nah yang tadi kan karena dia ada connecting balkonnya. Nah bagian sini ada pintu keluar. Kita udah dari lantai 1 ke lantai 2, udah room tour semua, cakep banget. Kombinasinya antara modern dan style-style klasik bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Gimana teman-teman tertarik? Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi atau klik link di deskripsi bawah atau nomor WA di bawah ini. WA properti. Kemudian kemana lagi kita akan review rumah biar bisa inspirasi buat teman-teman juga. Nantikan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat untuk membuat mereview rumah-rumah berikutnya, biar channel ini juga semakin berkembang gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jadi dalamnya juga sangat menarik. Penasaran? Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, Speaker dulu. subscribe dulu ya. Utamanya lantai 2-nya itu kombinasinya Aja deh. jadi enggak Yuk. Di sini ada taman. lantainya juga ini mainnya Batuan desit. batuan desit juga. Hmm. Iya. Bagian